diturunkan 124.000 nabi dan rasul, dan kita dapat yang the best of the best, Sayyiduna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Anbiya, pimpinan para nabi. Coba bayangin Pak, dapat ketua yang paling the best. Maka Nabi Muhammad mengajarkan kita bagaimana konsep menjalani hidup dan menjalani kehidupan. Sekarang saya mau tanya Bapak Ibu punten, sebelum kita konsep menjalani hidup ini mesti gimana, saya mau tanya, hidup teh naon sih? Kan gitu meren, Pak tolong dong saya mau konsultasi sama konsultan di Ikindo. Konsultasi apa? Kan ditanya dulu, mau ngebangun gedung, mau apa, jalan, jembatan atau naon, kudu jelas lah. Nah ini kita mau konsep hidup, hidup itu apa sih? Cung Pak, Bapak Ibu hidup? Alhamdulillah nggak jawab. Tah sok we pada ieu mah ngobrol. Yang dirasain hidup tuh apa sih? Kan kita melakukan segala sesuatu ini demi hidup, ini demi menjalani hidup. Nah hidup itu apa? Jangan-jangan tengarti hirup nage naon, hirup teh naon. Atuh kumaha rek sukses hirup nage tengarti. Hidup adalah naon we atuh Pak, Bu, nu karaos. Hidup adalah perjuangan, naon we lah? Hah? Hidup apa nih kira-kira? Pak? Hidup adalah beban. Hidup teh naon sih? Ibu, hidup adalah apa? Hah? Cobaan. Nah, lumayan lah. Pak, hidup ini apa, Pak? Lieur-lieur ting browsing we atuh, Pak. Google, hidup teh naon? Hidup adalah pertemuan. Bertemunya ruh dan jasad namanya hidup. Dalam Al-Quran diceritakan ketika sel telur bertemu dengan sperma di dinding rahim seorang ibu, 40 hari berubah menjadi segumpal darah, 40 hari berubah menjadi segumpal daging, ada tulangnya segala macam, 4 bulan, maka ditiupkanlah ruh, bertemulah ruh dengan jasad. Disitulah manusia mulai hidup dan disebut dengan nafs atau jiwa. Hidup adalah bertemu. Lawan kata hidup, mati. Mati adalah perpisahan. Ada pertemuan pasti ada perpisahan. Berpisahnya ruh dari jasad kita namanya mati. Sekarang kita paham apa itu hidup. Saya hidup karena ada ruh yang bertemu dengan jasad saya. Kalau jasad doang namanya apa Pak? Jenazah, mayit. Kalau ruh doang, ririwa namanya. Nah, kenapa kita hidup? Karena ada ruh dan jasad yang bertemu. Saat ini barulah kita sadari kenapa, siapa yang mempertemukan ruh dan jasad? La ilaha illallah. Dialah Allah yang telah mempertemukan ruh dan jasad. Selain Allah bisa menghidupkan, tidak ada yang bisa mematikan. La ilaha illallah. Bapak, Ibu, ini penting banget. Saya kasih logika yang lebih mudah. Dalam Al-Quran diceritakan bagaimana para nabi sebagai contoh untuk kehidupan umat setelahnya. Nabi Ibrahim alaihissalam itu adalah kekasih Allah. Ya nabi, ya kekasih, Khalil. Allah contohkan, dihidupkan di dunia ini, dunia yang kita tempat ini. Hakikat dunia adalah tempat ujian, tempat masalah. Jadi selama kita hidup di dunia jangan bermimpi tidak punya masalah. Impossible. Kita akan jumpa dengan masalah demi masalah demi masalah demi masalah. Ujian, selesai satu ujian akan jumpa ujian yang lain, terus sampai tiba ajal. Ini kehidupan dunia. Ya. Maka Nabi Ibrahim diuji sama Allah, diberi masalah. Nabi diberi masalah. Apa masalahnya? Dibakar api, Pak. Sama Namrud 40 hari 40 malam, satu desa kayu bakar dikumpulkan, satu desa untuk membakar Nabi Ibrahim. Kita nggak bisa bayangkan betapa besarnya itu api.
Maka didatangilah oleh Jibril. Kata Jibril, mau nggak ditolongin? Datang malaikat angin, malaikat air, malaikat hujan, api padam. Gampang. Kata Nabi Ibrahim dengan tawaduknya, Jibril, bukan saya nggak perlu pertolongan kamu, nuhun pisan, tapi saya itu hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukup bagi saya Allah, dialah sebaik-baik penolong. Ini pertanyaannya, kenapa Nabi Ibrahim kok bisa setenang itu menjawab Jibril? Coba kalau yang kayak Jibril ini datang ke kita, Pak. Sekarang ya Pak, Masya Allah, anak mau masuk sekolah puluh juta, ya kan, ada yang ratus, cicilan mobil, nungguin rumah, terus dan segala macam, can panci, kerudung, tas ibu Kapolda. Wah, rudet Pak. Tiba-tiba ada datang orang Pak, uang dingin, bisa Bapak pakai modal. Kalem we Pak, pokoknya masa bulan lewihan we 20%. Udah digabruk pasti eta Pak modal. Keun nyicil sama kumangke. Nabi Ibrahim enggak begitu. Hasbunallah. Punten enggak. Dilempar ke dalam api Pak. Kata Allah, Allah Al-Khaliq, tidak ada yang menciptakan selain Allah. Api diciptakan oleh Allah. Allah katakan, hai api dingin dan sejahterakanlah Ibrahim. Bardan wa salaman ala Ibrahim.